Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani dari Universitas Dian Nusantara dengan nomor NIM 111211001 dan saya akan ditemani oleh rekan saya yaitu perkenalkan, nama saya Nanang Abdul Rahman Sidik, NIM 112111314, Program Studi Manajemen Semester 2. Terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Islahul bin SEMM selaku dosen pengampu pendidikan karakter yang mana telah memberikan tugas ini kepada kita berdua. Semoga dengan adanya tugas ini bisa bermanfaat khususnya untuk kita berdua, umumnya untuk rekan-rekan yang mendengarkan. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang norma kesusilaan. Adapun yang mau kita bahas diantaranya yaitu pengertian norma kesusilaan, tujuan dan manfaat norma kesusilaan. Yang ketiga, ciri-ciri norma kesusilaan, contoh norma kesusilaan, dan sanksi dalam norma kesusilaan. Nah, saya mau tanya nih kepada Bang Dani, kira-kira pengertian norma kesusilaan itu apa sih, Bang? Nah, pengertian norma kesusilaan adalah suatu aturan sosial yang mengatur tentang cara manusia berperilaku secara umum yang bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri. Dan norma kesusilaan itu dibagi menjadi dua kata, yaitu norma dan kesusilaan. Norma yaitu aturan atau pedoman untuk mengatur. Sedangkan kesusilaan yaitu sikap atau peraturan hidup. Jadi sehingga definisi norma kesusilaan dapat diartikan sebagai peraturan sosial yang bersumber dari hati nurani manusia yang membentuk akhlak seseorang. Karena bersumber dari hati nurani manusia, maka pedoman kesusilaan tidak tertulis dan pelaksanaannya di dalam berdasarkan hati nurani manusia. Norma kesusilaan juga disebut sebagai norma moral, sehingga mereka yang melanggar aturan hidup ini disebut sebagai orang yang tidak bermoral atau asusila. Dan adapun tujuan dan manfaatnya itu apa sih? Nah, mengacu pada pengertian yang telah dijelaskan oleh Bang Gani, tujuan norma ini adalah agar setiap individu memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan sifat kesusilaan yang baik, sehingga keharmonisan hubungan antar manusia dapat terwujud. Hal tersebut tentunya akan memberikan banyak manfaat bagi manusia, misalnya untuk membantu seseorang agar dapat membedakan mana hal yang buruk dan hal yang baik. Selain itu, norma kesusilaan juga dapat menjadi petunjuk bagi manusia tentang bagaimana cara bersikap dan bertingkah laku di dalam masyarakat. Selain tujuan, adapun ciri-ciri norma kesusilaan. Kira-kira ciri-ciri norma kesusilaan itu apa sih, Bang Gani? Nah, ciri-ciri norma kesusilaan itu mengacu pada penjelasan definisinya. Berikut ini ada beberapa ciri dari norma kesusilaan yang bisa kita ketahui, yaitu norma ini bersumber dari hati nurani manusia. Yang kedua, norma ini bersifat lokal dalam suatu masyarakat tertentu dan tidak abadi. Dan yang ketiga, mereka yang melanggar aturan hidup ini akan mendapatkan sanksi yang bersifat individu, yaitu dikucilkan dari masyarakat, rasa malu, dan penyesalan batin. Dan adapun dari norma kesusilaan ini, ada contohnya enggak, Kang? Nah, benar. Untuk lebih memahami tentang pedoman yang satu ini, kita dapat melihatnya dari beberapa contoh norma kesusilaan dan gambarnya sebagai berikut. Yang pertama, ada jujur dalam bersikap dan bertingkah laku. Yang kedua, meminta maaf saat melakukan kesalahan. Yang ketiga, berpakaian sesuai tempat dan situasi. Yang keempat, menghargai dan menghormati orang lain. Yang kelima, berbicara hal-hal yang baik. Dan yang keenam, tidak mengambil hak orang lain. Baik, saya akan mencoba mendefinisikan tentang jujur dalam bersikap dan bertingkah laku. Dalam hal ini, jujur bukan hanya dalam berbicara, tapi juga dalam bersikap dan bertingkah laku. Salah satu contohnya adalah sikap kita ketika menemukan atau melihat barang orang lain yang terjatuh atau tertinggal di suatu tempat.
Orang yang jujur akan menyerahkan barang tersebut ke pemilik atau melaporkan dan menyerahkan ke pihak yang berwajib agar bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, yang kedua, contohnya adalah meminta maaf saat melakukan kesalahan. Pada umumnya, orang yang melakukan kesalahan akan meminta maaf. Ini merupakan salah satu contoh bentuk aturan hidup sehari-hari yang berlaku di masyarakat secara umum. Dengan meminta maaf, maka seseorang menyadari kesalahannya dan bersikap dewasa dengan meminta maaf. Orang yang berani meminta maaf merupakan pribadi yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Yang ketiga adalah berpakaian sesuai tempat dan situasi. Cara berpakaian juga merupakan salah satu bentuk aturan kesusilaan. Umumnya, orang memilih untuk berpakaian sesuai tempat dan situasi. Bila kita menghadiri suatu acara resmi, tentunya kita harus memakai pakaian yang resmi. Dan untuk kegiatan yang santai, kita bisa berpakaian kasual yang santai. Cara berpakaian juga dapat menunjukkan kepribadian orang tersebut. Nah, untuk contoh selanjutnya akan dicoba dijelaskan sama rekan saya, yaitu Bang Gani. Nah, contoh yang keempat kira-kira apa sih, Bang? Nah, contoh yang keempat adalah menghargai dan menghormati orang lain. Nah, di dalam pedoman hidup manusia terdapat aturan tentang cara manusia dalam bergaul dengan sesama manusia. Secara umum, orang yang lebih tua wajib dihormati dan dihargai orang yang lebih muda. Selain itu, cara berbicaranya dan penyampaiannya pendapat kepada orang lain juga harus dijaga. Sesuaikan cara berkomunikasi dengan orang yang dengan sebaya atau dengan orang yang lebih tua. Yang kelima, berbicara hal-hal yang baik. Berbicara hal-hal yang baik bagi orang, cara berbicara merupakan hal yang dianggap sepele. Namun, kenyataan cara ini berbicara dan topik yang dibicarakan dapat berdampak besar bagi orang lain dan diri kita sendiri. Membicarakan hal tentang orang lain akan berdampak juga pada diri kita sendiri. Itu sebabnya perlu memperhatikan cara berbicara karena hal itu akan berdampak pada diri sendiri. Dan contoh yang keenam, tidak mengambil hak orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama yang lain. Dalam kehidupan bersama, tentunya setiap individu harus menghargai dan menghormati hak orang lain. Masing-masing individu tidak bisa mengambil hak milik orang lain atau merugikan pihak manapun. Segala tindakan yang merugikan, misalkan mengambil hak orang lain akan merusak keseimbangan masyarakat, sehingga menciptakan kesenjangan dan berpotensi mengakibatkan terjadinya chaos. Dan adapun dari contoh kelima ini pasti ada sanksinya dong, Kang. Sanksinya itu apa sih, Kang? Ya benar, tentu ada sanksinya di dalam norma kesusilaan ini. Di dalam diri setiap manusia pasti terdapat bisikan hati yang menerapkannya pada tindakan yang baik sesuai norma. Namun, tidak jarang juga manusia mengabaikannya dan melakukan hal-hal yang melanggar norma. Ketika seseorang melakukan pelanggaran, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi. Adapun beberapa bentuk sanksi bagi pelanggar norma ini diantaranya yaitu perasaan malu, perasaan sesal, dan pengucilan di dalam masyarakat, bahkan di penjara. Baik, mungkin itu saja yang kita dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk kita berdua, umumnya untuk rekan-rekan yang mendengarkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang salah terucap atau penyampaian yang kurang memuaskan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.